Salam, selamat malam pendengar setia Sobat Maestro dan warga gereja yang dikasihani Tuhan. Semoga hari ini saudaraku berjalan dengan baik. Malam ini saya John Nababan akan menemani saudara bersama Komisi Hukum PGUE yang ditemani sebagai narasumber kita pada malam ini yaitu Bang Januar Sinaga. Halo Bang Januar. Halo Bang Jo. Dan Bang Sandro Gultom. Halo Bang. Halo Sobat Maestro. Tema kita malam ini adalah perjudian online dan game online terhadap anak dengan judul dari game ke gembel, lindungi anak dari jerat judi online. Yuk kita nikmati waktu ini bersama selama 50 menit ke depan bersama kami yaitu pendengar di Penyuluhan Hukum dan Konsultan Hukum PGUE Jawa Barat. Jika mau bertanya, Sobat Maestro dapat menghubungi kami kepada nomor 0821 2191 1111. Satunya 4 kali Sobat Maestro. Dan pada malam ini juga kita berjumpa dengan Bang Togu SH Emin sebagai Ketua 4 PGW. Halo Bang Togu. Halo, selamat malam. Lama tidak berjumpa ya Bang ya. Iya. Ketemu lagi. Sebelum kita menjelaskan dari narasumber kita dan mendengarkan apa itu game menjadi judi online, kita beri dulu kesempatan dengan Bang Togu sebagai narasumber kita juga memberikan pengantar karena sudah lama kita tidak mendengarkan suara Bang Togu ini di Radio Maestro. Ya baik, terima kasih Bang Jo. Ya, shalom, selamat malam Sobat Maestro yang dikasih Tuhan dan warga gereja se-Jawa Barat dimanapun Anda berada, dan juga semua warga gereja di seluruh dunia yang mendengarkan siaran ini. Selamat malam. Kembali kami mencoba menghampiri saudara sekalian sembari memberikan beberapa materi yang kami nilai cukup berguna untuk pertumbuhan iman, juga membangun kesadaran hukum. PGW Jawa Barat, khususnya Komisi Hukum PGW Jawa Barat, tahun kemarin, periode pelayanan sebelumnya di tahun 2025, itu sudah memproduksi ya bersama dengan Radio Maestro 20 topik terkait dengan hukum yang berhubungan dengan keluarga, anak, harta benda, dan seterusnya. Nah, harapan kami dengan topik-topik yang sudah kami hasilkan itu dan sudah di-upload di YouTube dan di berbagai sosial media yang juga bekerja sama dengan Radio Maestro, warga gereja, masyarakat sekalian bisa memanfaatkannya dengan baik, bisa mendengarkannya, sehingga dengan demikian memperoleh pengetahuan hukum, dan harapan kami juga menumbuhkan kesadaran hukum bagi kita semua sebagai anak bangsa. Nah, pada periode sekarang ini terhitung dari bulan April ini nanti sampai kepada bulan Februari tahun 2026 ya, Bang? 2027 ya. 2027 Bang. Jadi jadwal siaran kita itu dari sekarang ya tanggal 10 April 2026 itu sampai kepada Februari di 2027. Nah, itu 1 tahun ke depan ya Bang ya. Iya, satu periodik pelayanan kita, karena nanti kita perhitungkan di bulan Februari di 2027 PGW Jawa Barat akan mengadakan sidang MPR. Artinya sidang di mana semua bidang-bidang di PGW akan memberikan evaluasi kerja, juga rencana kerja. Nah, dalam satu periode ini dari mulai April ini sampai kepada nanti Maret 2027, kita Komisi Hukum PGIW sudah menyediakan kurang lebih 22 topik dan judul yang menarik untuk kami persembahkan kepada warga gereja sekalian. Harapan kami semoga topik-topik ini berguna, bermanfaat, dan boleh menambah pengetahuan hukum dari warga gereja dan juga menumbuhkan kesadaran hukum. Tentunya materi yang kami sampaikan itu ada beberapa yang sifatnya pengulangan.
Bang Jo ya. Iya, Bang. Ada pengulangan. Itu sengaja juga kita lakukan warga gereja sekalian Karena dibutuhkan masyarakat ya, kita Bang ya. kita anggap dibutuhkan, dan memang periode sebelumnya mungkin ada hal-hal yang belum sempat kita bahas, kita akan bahas kembali ya. Mudah-mudahan acara berikut ini dan seterusnya nanti lebih mengena, lebih memberikan penjelasan atau pemaparan materi yang lebih up to date, yang lebih berguna dan tentunya mudah dipahami. Warga gereja sekalian, jika acara ini menimbulkan pertanyaan atau ada hal-hal yang mau ditanya kepada para narasumber kita, para penyiar kita juga, dan semua anggota Komisi Hukum dapat menghubungi PGIW sebagaimana tadi nomor yang sudah disampaikan ya Bang Jo ya. Nah, juga dapat menghubungi Radio Maestro. Radio Maestro. Melalui linknya, melalui nomor telepon atau melalui webnya. Tentunya Komisi PGW nanti akan mencoba memberikan jawaban, memberikan penjelasan dan seterusnya. Bahkan ini warga gereja sekalian, bahkan jika memang diperlukan pendampingan hukum, ya ada hal-hal yang perlu dilakukan, upaya-upaya hukum, ya karena satu dan lain hal ada masalah dalam keluarga, kami Komisi Hukum PGW siap membantu, Siap hadir ya. siap hadir, siap membantu nih, Siap siap membantu, membantu. siap memberikan pelayanan ya kepada warga gereja sekalian. Silakan dapat datang ke sekretariat PGW di Jalan Baranang Siang, ya, Kota Bandung. Seperti itu, Bang Jo, mungkin pendahuluan dari saya. Nah, malam hari ini kita akan masuk ke topik tadi sebagaimana yang sudah disampaikan Bang Jo, perjudian online dan game online ya, terkait dengan anak ya. Ini menarik sekali. Dari game ke gembel, Dari Bang. game ke gembel Iya, ya. Main game Main asik-asik. game akibatnya jadi gembel. Jadi gembel. Ya, gitu. Ya, silakan Bang Jo Ada lanjutkan. tanggapan nggak dari game ke gembel dari Abang ini? Kalau melihat nih. Iya, Sebelum kalau- kita narasumber kita ini nanti memberikan pencerahan ini kepada saudara kita di Radio Maestro. Iya, baik Bang Jo. Memang ini judul ini menarik sekali ya. Game terus game ke gembel, gambler. Ya kan? Artinya asik main game tapi bisa mengakibatkan jadi gembel ya. Jadi malah kehilangan harta yang begitu banyak, bahkan bisa habis. Seperti itu ya. Bahkan bisa habis. Bahkan terakhir ini kita tahu di berbagai media sudah diberitakan anak-anak yang terpapar oleh game itu berperilaku luar biasa, bisa menganiaya orang tuanya, bahkan ada yang sampai membunuh orang tuanya. Ada yang sampai membunuh nih, Bang. Ada sampai membunuh, mencuri uang orang tuanya, menghabiskan rekening orang tuanya itu dari rekening digital banknya tanpa sadar. Untung orang tuanya ya, Bang. Bahkan banyak juga yang masuk penjara ya akibatnya itu. Begitu Bang Jo. Dilaporkan gitu ya, Bang ya. Jadi bukan hanya gembel tapi menjadi kriminal. Dari kriminal. Gitu Bang Jo. Wah, terima kasih nih Bang Togunis. Terima kasih untuk penjelasannya. Jadi menarik banyak sekali nih tema ini, judul ini memang harus kita bahas ke masyarakat. Siap, Bang. Kita coba nih. Mungkin dari pakar-pakar kita yang sudah ada ini, ada Bang Januar, Bang Sandro. Oke, Bang Januar dulu nih. Ini Bang Januar ini wajahnya tampan baru hadir. Ada juga Bang Sandro. Jadi siap-siap para pendengar ya dengan suara merdunya beliau nih. Oh iya, ini mungkin perlu diperkenalkan dulu Iya, Bang. perkenalan Bang Sandro ini profesinya apa, selama ini menekunin apa, begitu juga dengan Bang Januar. Silakan. Betul Bang. supaya Justru pendengar ini kita, sebelum warga jemaat diberikan tahu ya, penjelasan kepada sobat pendidikannya kita Radio apa. Maestro, ini Bang kerja di mana nih ya? Kenalkan dulu kepada sobat Maestro kita. Nama Bang mungkin biar tahu, biar kenal-kenal. Nanti kan ini 1 tahun ke depan Abang akan hadir di sini. Baik, terima kasih Bang Jo untuk kesempatannya malam hari ini. Jadi perkenalkan, nama saya Januar Sinaga. Profesi saya adalah advokat. Advokat ya, lawyer ya. Ya, lawyer. Kalau bahasa kerennya lawyer lah. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lawyer itu hanya digunakan di dalam frasa mahasiswa hukum pun juga lawyer. Oh. Iya. Gitu. Tapi kalau dalam bentuk profesinya saya adalah advokat. Tapi sehari-hari praktisi ya Bang. Praktisi Tentunya hukum, tidak betul. asing lagi terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anak. Ya. Benar sekali. Nah, Bang Jo. menurut Abang nih,
Ini dari game ke gembel tadi Bang Togu udah menjelaskan ini banyak sekali sampai ada yang membunuh, mencuri dan sebagainya kriminal. Apa yang membedakan nih Bang? Game ke gembel. Menurut Abang bisa dikategorikan judi online itu apa Bang? Oke, jadi begini Bang Jo, kalau kita lihat dari definisi menurut hukum, judi ini itu merupakan sebuah aktivitas permainan yang menggunakan pertaruhannya itu adalah uang atau benda berharga Bang. Uang atau benda berharga Iya, ya. Jadi yang- kalau mobil bisa ya. Bisa. Motor bisa. Selama ada Taruhannya harganya. ya, Taruhannya. taruhannya. Oh. Taruhannya. Selama ada harganya. Selama ada Nah, harga. terus kemudian di sini itu dia tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari pihak yang kalah. Iya, Oh. iya tentunya. Nah, Iya. itu kemudian juga ini tuh berdasarkan dari untung-untungan. Jadi Iya, sifatnya eh, untung-untungan sifatnya ya. untung-untungan, Bang. Itu yang disebut dengan judi. Nah, kemudian kalau online, nah Oke. aktivitas ini berlaku ini ada di dalam platform media digital. Iya. Nah, iya. jadi kalau Namanya juga udah online ya. online Ada betul. digital ya. Jadi bukan gapleh ya. Kalau gapleh main gapleh kan langsung pegang kartu gitu Iya, ya. itu udah perjudian. Atau judi. Kalau ada taruhannya Bang. Iya, Itu biasanya kalau kita lagi ngeronda itu. Begitu Bang. Baik Bang Januar ini dengan Bang Sandro nih Gultom. Tapi sebelum dijabarkan ini Bang, Bang perkenalkan dulu biar kenal juga ini sobat maestro kita. Baik, selamat malam. Saya Sandro Yosafat Geraldi Gultom. Saya seorang advokat juga di Advokat Kota Bandung. juga, gitu. lawyer ini lawyer semua inilah tim ya. tim komisi Tim-tim hukum kuasa PGW Jawa hukum Barat itu PGW lawyer Jawa semua. Barat. Ya, Terbaik. Lawyer muda ya, berarti semangat masih muda ya Bang ya. masih harus masih. Oke Bang, Oke. ini tadi dijelaskan dari Bang Togu bagaimana bisa jadi kriminal, bisa jadi pencurian orang tuanya dan sebagainya, banyak sekali dampaknya. Tadi dijelaskan juga dari Bang Januar nih bahwa judi itu sama dengan game itu ada perbedaannya yang dilakukan transaksi dan ada keuntungan. Menurut Abang nih, kira-kira apa game anak-anak sekarang itu yang mengindikasikan ada ciri-cirinya ke arah nih ya, ke arah judi online? Bisa dikategorikan gitu. Baik, terima kasih Bang Jo. Ya, jadi sebetulnya kalau disebut perbedaan ya mungkin ada modernisasi saja gitu ya. Karena kalau untuk judi online itu biasanya game-game kartu gitu. Tapi kalau untuk game online itu macam-macam. Cuman arahnya memang sama dan tipis lah kalau misalnya perbedaannya itu. Gitu. Kalau di game online ini anak itu dibuat menjadi kecanduan gitu. Jadi pertama itu anak ini akan disuguhkan bagaimana berinteraksi melalui medianya. Ya, Nah, kita harus bagi dulu medianya apa gitu. Ada mulai dari handphone, ada mulai dari komputer atau PC gitu. Kalau dari yang sekarang tuh juga lebih banyak di handphone, walaupun di PC juga ada beberapa juga masih banyak itu. Gitu. Bahkan juga memang sampai sekarang ini ada peningkatan anak-anak juga terpapar terpapar dari game online yang online. sama tipisnya dengan judi online gitu. Nah, kita dengar dulu nih Bang Togu ini. Bang Togu sebagai orang tua kita ini ya, yang sudah punya anak dan sebagainya, apalagi dilihat mungkin cucu dan sebagainya di luar sana Bang. Ini gadget kan sebenarnya barang mewah dulu Bang. Iya. Sekarang kan gadget tidak barang mewah lagi. Iya. Ternyata di balik layar itu ada terselubung Bang permainan ini. Nah menurut Abang kan terkadang kalau nggak dikasih anak itu tuh nangis. Padahal di baliknya itu mungkin SD maupun masih SMP kan bisa melakukan. Menurut Abang nih terkait dengan kebebasan anak nih untuk memakai gadget dan bisa disalahgunakan dengan alasan dengan main game. Nah, gimana menurut sebagai orang tua nih? Iya, memang agak ini ya, agak apa? Ini jadi polemik ya. Jadi polemik ini terkait dengan penggunaan sarana komputer ini, baik berupa handphone maupun PC ya. Kenapa saya katakan jadi polemik? Satu sisi memang beberapa waktu yang lalu ya anak-anak itu sekolah itu dengan online, ya kan? Dengan online. Jadi berbeda dengan generasi kita dulu ya, pendidikan itu onsite ya langsung. Ini karena apa kemarin pandemi Pandemi Covid.
COVID itu, nah pemerintah membuka kemungkinan bahkan menggunakan sarana online untuk pendidikan. Nah sesudah itu kan timbul kebutuhan nih ke anak-anak. Anak-anak Jadi lebih kebutuhan adaptif, sehari-hari. adaptasi lagi dengan online. Nah kelihatannya pendidikan sudah mulai bergeser ke arah onsite, tetap langsung, tapi kebutuhan akan sarana online, handphone maupun yang lainnya itu menjadi satu kebutuhan bagi anak-anak. Nah, dalam perkembangannya yang saya lihat ya seperti kayak cucu saya ya dan anak-anak yang Iya. lain itu, ya memang orang tua agak kelabakan untuk Melarang gitu, Bang. anak. Bahkan banyak orang tua yang salah mendidik anak. Kenapa, Bang? Ya, Kenapa? salahnya itu karena membiarkan anaknya terlalu asik dengan handphone yang mana di dalamnya itu ada berisi game. Ini Ya, ya, game ya. iya. Nah, bahaya sekali banyak anak-anak ini mulai guru-guru mulai mengeluh ya. Sulit berkonsentrasi ketika dia belajar. Seperti itu. Hanya gara-gara main game ya. Gara-gara main Terima game. kasih nih, Bang. Karena game ini membentuk membentuk imajinasi dia yang kata psikolog itu mengganggu kemampuan dia berpikir loh. Mengaku. Iya. Gimana nih Bahkan menurut bisa merusak Abang saraf nih, ini. Bang Januar Iya. nih. Ini tadi kata Bang Togu kan bisa mengganggu psikolog nih dari Psikologisnya, berpikir. Bang, ya. iya, psikologisnya Berarti terganggu ada gara-gara ancaman, Bang. game-game Bagaimana itu. memahami ancaman dari game online ini menjadi ke judi online, Bang? Jadi gini Bang Jo, kita tentu juga harus melihat dalam konteks memahami karakter anak, memahami kebiasaan dan perilaku anak. Ya. Sebab apa? Kalau tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Togu, kalau kita nggak memonitor, mengkontrol anak dalam gadgetnya, itu akan timbul dampak-dampak yang sangat melekat ke dalam dirinya. Dampak psikologis itu Iya. sangat berbahaya, Bang. Hmm. Karena ada seorang pakar pendidikan itu dari Universitas Muhammadiyah di Surabaya, Bang ya. Dia menjelaskan kalau game daring itu mampu mengubah psikolog dia ketika dia bermain psikologis dia ketika dia bermain game yang ada berbau unsur kekerasannya, Bang. Betul. Oh, di game itu ya, di di game game itu. Karena kalau kita lihat banyak game-game yang terlihat game perang-perangan. Iya, perang-perangan, Terus- bacok-bacokan, Nah, iya. pedang-pedangan. Itu mempengaruhi perilaku si anak dan psikologisnya. Iya. Pada saat melihat game tersebut ini itu dari Memainkan psikotisnya game. ya, psikologi ya. Betul. Nah, ini juga ada juga, Bang, dari teori, Bang. Ya. Ini menurut teori social learning dari Albert Bandura, anak itu belajar melalui proses observasi, Bang. Dan peniruan, modeling. Oh. Jadi anak itu seperti yang ada psikolog yang pernah menyampaikan bahwa anak itu adalah peniru yang ulung. Nah, jadi ketika dia melihat karakter dalam game itu adanya kekerasan, adanya sebuah aktivitas kekerasan yang dilihat oleh si anak dan dia mainkan dalam game online itu akan menjadi modeling buat dia. Di sekolah mungkin ketika dia Bisa jadi dicontoh ya jadi contoh. pada saat dia Benar melakukan aktivitas di sekolah dan Betul. sebagainya. Betul. Itu dampaknya jangka panjang, Bang. Itu dampak psikologinya ya Psikologis di dalam ya. game online kalau melihat gamenya. Ya, Nah, menurut betul. Bang Sandro nih, kan kita tadi itu gamenya ini tetapi ada unsur juga ke arah judi online nih, Iya. Bang. Nah, kalau terus apa ancaman judi online itu mengintai anak di dalam game itu? Contohnya Jadi, seperti apa itu, Bang? Sebelum saya masuk ke judi online itu betul tadi apa yang disampaikan sama Bang Januar ini gitu ya, bahwa anak itu mencari role model gitu, ditiru gitu kan, anak-anak tuh mencari siapa nih sosoknya gitu. Bahkan ada pun beberapa anak-anak itu kayaknya kebanyakan deh ada itu konten kreator yang memang dalam memberikan konten dalam memainkan game itu memang kurang baik untuk anak-anak. Jadi misalnya kayak bahasa-bahasa yang sumpah serapah kayak gitu, konten kreator juga memang sering melakukan sampai akhirnya itu ditiru sama anak-anak. Nah, saya lanjutkan gitu ya. Sebetulnya ini pemerintah tuh harus berlomba-lomba. Baik,
kayak gitu. Pemerintah harus berlomba-lomba dengan pengusaha-pengusaha atau dari developer aplikasi di gamenya gitu. Usianya biasanya usia dari berapa itu bang? Nah, jadi Dari usia berapa ini di bawah anak nih umurnya? di peraturan Rata-rata. pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak atau biasa yang disingkat tentang PP Tunas, itu ada regulasi yang baru disahkan pada tahun 2025. Baru aja itu ya. Baru. Di ruang digital itu mulai 28 Maret 2026. PP Di sini Tumas, apa itu bang? PP Tumas. jadi batasan-batasan terhadap platform yang ada di media sosial gitu. Mulai sebetulnya sih ada beberapa banyak ya poin-poin pentingnya, salah satunya yaitu mencegah paparan konten berbahaya dan eksploitasi gitu. Itu yang sekarang tuh jadi bahaya tuh, eksploitasi anak ke game online. Nanti dari game online ini karena tipis-tipis jadi judi online gitu. Salah satu contohnya apa? Joki. Joki ini seperti apa nih bang? Joki itu dia memang memainkan satu akun lalu dia nanti memperjualbelikan. Oh jadi dia Memperjualbelikan. main gamenya gitu ngejokiin. Betul gitu. Terus dari PP Tunas itu juga ada sasarannya terutama terhadap anak-anak, dan bukan anak-anak juga, orang tua juga. Jadi orang tua juga memang harus melakukan pengawasan terhadap gadget yang dia pakai ataupun PC yang dia pakai gitu. Oke, terima kasih bang. Sebelum kita kepada peraturannya ya bang, Manjo, saya mau tanya dulu bang Togo nih. Sebentar, saya mau tanya lebih lanjut. PP Tunas maksudnya peraturan pemerintah yang Betul. diterbitkan oleh pemerintah Betul. untuk mengatur ya Betul. tata laksana tentang apa nih, tentang dunia maya ini, Betul. khususnya yang terkait dengan permainan game. Betul. Itu ya, Betul. aplikasi-aplikasi game. yang itu. Ya artinya pemerintah mau membatasi ya, yang mana Betul. yang berbahaya, yang mungkin segera ditutup oleh pemerintah, yang mana yang masih diizinkan. Itu Betul. ya, intinya ke situ ya. Ya, jadi Nah, semenjak 28 Maret ini semua aplikasi yang ada di media sosial ini sudah dibatasi umurnya. 28 Maret. Maret 2026 kemarin. Umurnya yang Umurnya dibatasi sudah ya, dibatasi. yang boleh bermain, Bermain. ya. Tok di 16 tahun. Jadi setiap anak yang 16 ke atas tidak boleh lagi. 16 tahun ke bawah Oh, itu 16 nggak tahun, boleh. 16 tahun ke bawah nggak Ya, boleh. jangan sampai salah kan. Itu 16 tahun ke bawah nggak boleh gitu kan. Jadi kan anak itu nanti pada Karena saat kan buat yang suka akun main game tuh, kan anak, bukan orang dewasa bang. iya Orang ada juga dewasa sih, juga orang dewasa sama. juga sama aja. Sama aja ya. Cuman karena tema kita anak nih, kita bahas anak aja dulu. Kalau anak kan bang, untuk controller dalam Pemikirannya. alam berpikirnya kan masih belum bisa dikontrol bang. Oh, iya tuh. Malah Makanya banyak saya mau juga, tanya bang banyak Togo juga. ini. Iya, iya, gimana, Bang, gimana? ini kan tadi penjelasan Bang Januar sangat keren nih terkait tadi apa yang ditonton atau ini bisa sampai melakukan kejahatan karena yaitu psikologisnya tadi juga dari Bang Iya. Sandro Betul, ya betul. ada aturannya yang 2025 baru Betul, tahu juga ini betul. tanggal 28. Nah Betul. menurut Abang nih terus aspek-aspek dari sebagai orang tua ini Abang ya, saya bertanya sebagai orang tua nih, berarti aspek yang terjadi ketika melakukan game online ini ada indikasinya ke arah bayar uang pendapatan judi. Nah di dalam pendidikan agama atau sosial apa menurut Abang nih? Iya, Terutama di agama juga ya. Iya, kalau dari sisi agama kan jelas game itu judi online itu judi ya. Judi ya, kita Alkitab juga mengajarkan ya, orang Kristen ya, pengikut Kristus itu ya dilarang untuk berjudi. Karena tadi udah diuraikan, dijelaskan sama Bang Januar, judi itu kan mencoba menghasilkan atau memperoleh sesuatu dengan cara untung-untungan. Ya. Ya, sesuatu yang memang tidak ada kepastian sebenarnya. Ya, nah tapi ingin diperoleh secara cepat begitu kan? Ya itu nggak dibenarkan begitu, karena Alkitab mengajarkan kita ya harus bekerja keras dalam hidup. Siapa yang nggak mau kerja nggak usah makan gitu. Ya, Dampaknya apa seperti aja itu. nih Bang? Wah, Dampaknya banyak sekali dampaknya. dari segi sosial, agama, pendidikan. Tadi udah diterangkan sedikit dari aspek psikologis ya, mengganggu karena game itu untuk anak-anak, permainan itu menjadi role model gitu. Ya, nah terus mengajarkan kekerasan. Rata-rata game ya, apakah perang-perangan, apakah itu main bacok-bacokan, main pedang-pedangan, ngelempar granat dan lain sebagainya. Ini kan perilaku kekerasan ya.
Iya. tanpa Benar. disadari itu merasuk kan Betul. ke ininya anak ya. Dan sudah ada contoh kasusnya lagi Bang. Oh, iya, yang terjadi di banyak. Indonesia gitu. Betul. Ada contoh kasus ya. Nah, tunggu Ya, sesaat di nanti. luar Kita- karena mudah memperoleh senpi, senjata api, bahkan anak-anak udah Betul. ada yang sampai membunuh. sampai membunuh. Iya, begitu. Dan di dalam pergaulan sehari-hari di Beresiko sekolahnya, dong kalau kita larang oh, ya. sangat, sangat juga. Tapi kalau nggak dilarang juga bahaya juga, rusak bangsa kita ini. Iya. Ini di anak-anak ya, mereka melihat nih permainan aja, game ya, bukan judi, game. Kayak permainan Smackdown. Ketemu temennya itu langsung di Smackdown. Iya. Jadi ingat saya waktu kecil juga Tinju-tinju, begitu. dikit-dikit main tonjok. Iya, permainan karate dia Dampak digebuk, negatifnya besar ya. Iya. Terutama kekerasan kan itu. ke yang lain. Iya, Baik, Bang. gitu. Ya, nah, tadi Kalau dari udah dampak ini, Bang, pendidikan nih. Pendidikan. sama ya, anak-anak udah malas belajar sekarang ini gara-gara main game. Asik dengan game, orang tuanya nyuruh belajar nggak mau. Banyak lah anak-anak cucu-cucunya teman itu ya udah dikasih main paling boleh sehari 1 jam. Ya, nangis-nangis anaknya cucunya untuk Jam belajar itu jadi nggak efektif. jam gitu. belajar terganggu. Lebih terkuras dengan jam main game. Juga tidur kepada moral ya. terganggu, iya. Moral juga. Iya, Memang. seperti itu, ya. Tapi ini lagi zamannya, Bang. Banyak lah Zaman aspeknya. digital dan zaman Itu, gadget ya. Ini menurut narasumber nih, Bang Januar sama Bang Sandro. Lantas perlindungan hukum untuk anak itu apa aja, Bang, yang ini? Ini masuk kita ke ranah hukumnya, para praktisi ini. Oke. Praktisi. Jadi kalau kita mengacu ke dalam perlindungan hukum untuk anak, Iya. itu banyak Bang, sangat banyak sekali. Itu regulasinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Undang-Undang ITE. Ada juga Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Data pribadi ya. Ada juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ada juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ini perubahan. Jadi rasanya kalau kita hanya mengacu kepada konteks perlindungan hukum untuk anak ini, memang sudah sangat settle Bang hukum kita ini. Banyak aturannya ya. Sudah sangat settle, betul. Sebenarnya- Tapi masalahnya bukan hanya di hukumnya doang, Oh Bang. iya. Tadi ada tambahan satu ya, Bang. Dari apa? Contoh kasus. Aturan yang baru, aturan PP yang baru. Tunas. Oh, PP Tunas. PP Ya, PP Tunas. Tunas. Tambahan lagi ya. Itu turunan daripada undang-undangnya, Bang. Undang-undang ya. Gitu, betul Kalau sekali. KUHP yang baru, Kalau di KUHP yang baru itu diatur di pasal 426 dan 427. Tapi ini ada dua pasal yang pasal ini berbeda, Bang. berbeda. Kalau untuk pasal 426 ini untuk penyelenggaranya, Bang. KUHP yang baru ini ya. Untuk KUHP yang baru. Kalau dulu dia KUHP Belanda kita kenal itu 303 kan gitu. Terkenal ya. Terkenal. Nah, tapi sekarang kalau di KUHP yang baru ini tuh sekarang dua, Bang. Kalau dulu kan 303 tuh hanya pemainnya aja, Bang. Iya. Oh. Sekarang di Kalau penyelenggaranya ada. Kalau di KUHP nasional yang sekarang, di KUHP kita yang baru di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, itu 426 itu juga mengatur ini siapa nih? Penyelenggaranya juga dia bisa dapat dijerat, Bang. Nah, untuk pemainnya di pasal 427-nya, Bang. Bisa dijerat juga. Dijerat juga. Jadi sekarang ini penyelenggara dan pemain sama-sama dikenakan pidana, Bang. Kenakan pidana. Artinya dikenakan pidana. Dari Bang Sandro nih, berarti kalau anak di bawah umur melakukan game, ternyata dia judi nih. Itu gimana kira-kira menurut pasal nanti? Apakah dipidana atau dikembalikan ke orang tuanya atau seperti apa, Bang? Sebetulnya kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak gitu atau Sistem Peradilan Anak itu ada dikenal namanya restoratif justice khusus anak itu diversi gitu. Restoratif Jadi ya justice. ada pengampunan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum gitu. Ya salah Usia satu berapa tuh? Jadi anak ini kan banyak nih anak. Dari usia berapa atau berapa? yang dewasa bisa gitu? 17 tahun. Dewasa 17 Melawan tahun orang gitu. tuanya. Setelah Berarti 17 di tahun bawah 17 tahun masih bisa masih itu. bisa gitu. Masih Dan- di bawah pengampunan. Ya, orang itu tua. nanti bisa dilakukan pembinaan, Pembinaan. gitu. Itu di yayasan di Bandung juga banyak gitu. Biasanya di Tapi bawah kan Komnas kalau HAM. hukumannya di atas 5 tahun katanya kan nggak bisa, Bang. Restoratif justice. Ya, betul. Gimana ini kalau anak lebih dari di atas? Ya kalau Betul, judi, Kak. kalau Kalau judi kan nggak lebih dari 5 Nggak tahun lebih. juga Ya. sanksi pidananya ya. betul. Berarti Ini kalau ya. konteks judi lah ya. Kalau Judi konteks ya. pembunuhan lain Oh. lagi lah itu nanti Nah, ada ininya ya. Gara Kalau yang main game, pembunuhannya mau enggak, smackdown, gitu kan. bunuh. kayak yang tadi saya
bicarakan bahwa pernah ada contoh kasus gitu yang ini ancaman pidananya di atas 5 tahun, yaitu tidak bisa diversi gitu kan. Iya. Kayak kemarin di Jakarta itu akibat dari game online justru. Game online Kasus dia di melakukan, Jakarta. ya betul, melakukan teror ke sekolah menggunakan senjata replika. Oh. Dan ada korbannya, termasuk ya guru dan orang tua pun jadi Itu korban. dari gitu. game ya, lihatnya. Dan itu Bang dari Jo. kasus. Iya, ya, saya menarik tentang apa yang tadi disampaikan Bang Januar. Katanya piranti hukum ya, perangkat hukum di Indonesia ini udah settle, artinya udah dirasa cukup lah ya, Bang ya, untuk mencoba mengatur tentang perjudian dan seterusnya. Tapi yang terakhir itu ada PP Tunas tadi ya, menarik juga. Cuman lagi-lagi aturan bagus. Gimana sih sanksinya? Bisa nggak gitu yang yang punya punya platform atau apa itu bisa dipidana kan mereka kalau udah dilarang, apa masih bandel? Nah, Apa sanksi yang bisa diterapkan di PP Tunas itu? Nah, jadi begini Bang Togu, sebenarnya ini tuh kita juga harus bisa juga, nggak bisa hanya cuma dalam satu institusi saja Bang, untuk mencegah. Nah, apa yang tadi kita kemukakan itu dalam konteks regulasi tadi, itu kan ada sifat pencegahannya, ada juga sifat preventif dan represifnya Bang. Oh, represifnya apa? Nah, kalau represifnya mungkin ini juga ya harus dari Komdigi. Nah, Komdigi ini sebetulnya salah satu kementerian yang sangat berperan penting Bang. Betul. Untuk memblokir. Sebetulnya di sanksi aturan itu sudah sangat jelas kalau dalam regulasinya. Tapi terkadang termasuk pemutusan ya, selain pemutusan, teguran dan denda. Betul. Ya. Tapi sanksi kurungan ada nggak kira-kira sama pengelola atau pemiliknya platform itu? Itu dilihat nanti dari konteks formal dan materialnya Bang. Jadi kan begini, kalau si developer game ini, kalau memang dia melanggar dari batas usia tentang PP Tunas, itu bagaimana nih mengatur hal itu? Kan banyak anak-anak yang juga suka bohong-bohongin umurnya ketika dia mendaftar meregister aplikasi itu, gitu loh. Yang harusnya 17 tahun di bawah 17, di bawah 16 gak bisa, dia bikin 18 tahun kan supaya begitu. bisa, ya. Supaya bisa masuk ke sana. Nah, ini nih penting sekali nih untuk memverifikasi ini seharusnya. Jadi kalau misalkan apakah harus disertai dengan identitas diri kah atau bagaimana kah, tapi kembali lagi kalau masih kan nanti ditampilkan identitas diri, gak menutup kemungkinan juga ada pencurian data pribadi di situ. Betul. Data Nah, ini, siapa ditaruhnya ya? Makanya di sini ada Foto kekosongan siapa Bang. gitu. Jadi agak kesulitan juga ini untuk mengatur sampai ke dalam ranah itu, begitu. Data pribadi pun sering terjadi praktek jual beli. Ya salah satunya termasuk joki itu. Yang melakukannya. Iya, gitu. Jadi akun ini sudah membuat verifikasi dengan identitas ini lalu dijual belikan. Itu ada juga itu pengepulnya itu. Jadi langkah-langkah ini dari Bang Togun dulu nih. Langkah-langkah yang dilakukan orang tua nih untuk anak-anaknya supaya pintar melihat ini game ini nggak sembarang game lagi loh. Ada beberapa game ini yang arahnya ke judi. Terus ada beberapa game itu yang membuat menjadi kekerasan dan kriminal. Nah, apa langkah-langkah dilakukan orang tua nih? Iya, mau nggak mau orang tua ya harus memonitor ya hidup anaknya gitu, perilaku anaknya, keseharian anaknya. Ya, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur ya harus diperhatikan. Bahkan ketika dia tidur pun bila perlu kamarnya dilihat, jangan kamarnya terkunci ternyata di dalam main game. Ya kan? Nah, jadi kalau menurut saya memang harus ada pembatasan. Anak mau nangis mau apa, orang tua harus tegas. Harus ada pembatasan jam berapa sampai jam berapa, dari jam berapa sampai jam berapa anak boleh pegang handphone. Lebih dari itu dilarang pegang handphone. Bahkan bila perlu dilarang nonton TV. Ya bukan hanya handphone, karena TV pun sekarang sudah online. Dari saluran TV bisa buka game, gitu kan? Seperti itu. Jadi bukan hanya handphone, TV pun dilarang. Dan orang tua harus tegas, harus jangan takut dengan anak nangis gitu, jangan takut dengan ngambek.
Ya, ya biarin aja ngambek. Ya harus tegas, anak harus dididik seperti itu. Karena daripada berdampak nanti ya Bang Oh ya. iya, kan tadi udah kita bahas kerusakannya ya dari sisi psikologi segala macam, menghilangkan rasa empati, menimbulkan figur idola yang macam-macam lah, Iya. menimbulkan perilaku kekerasan dan seterusnya, menimbulkan tindak pidana, pencurian, pembunuhan. Wah, ini bahaya sekali kan. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan nih Bang. Ini masuk dari Budia nih di Cimahi. Ini pertanyaannya terus terkait dengan unsur yang terjadi di game itu, unsur judinya itu apa kira-kira? Seperti apa Bang? Oke, saya Ya, jawab buat ya. anak nih. Saya bantu jawab. Jadi begini, Bang Jo, untuk Budia tadi, unsur judi online di dalam game online ini itu biasanya dalam game online ini ada leveling, Bang. Leveling permainan. Untuk dia kita contoh dari level 1 mau ke level 2 itu dia biasanya harus membeli item. Nah itu. Membeli item di dalam game itu. Membeli ini tuh harus dengan cara top up. Nah, cara top up inilah yang akan nanti Top up itu isi duit gitu. Iya, Iya, itu deposit, ngisi, deposit, ya. deposit Deposit. uang digital. Deposit. ya. uang digital. Uang digital ya. Uang digital. Nah, ini harga daripada item ini nggak murah-murah, Bang. Hmm. Ini cukup lumayan, harganya lumayan tinggi. Hmm. Nah, ukuran daripada anak bagaimana cara dia mendapatkan uang itu. Makanya tidak betul kemungkinan judi online ini yang jadi ini terselubung sebetulnya. Hmm. Tapi pada prinsipnya konteks judi online itu masuk di dalam ya tadi seperti pembelian item-item tertentu. Iya Bang ya. Gitu. Sedikit saya tambahin ya, mungkin Ya ya. Bang, karena ini Jadi- juga ada pertanyaan nih buat Bang Sandro nih dari GB nih, Kota Bandung. Katanya kalau main tuh hasilnya lebih ke skill atau keuntungan itu termasuk judi atau gimana nih Bang? Nah, Jadi kalau main game nih katanya itu apakah skill atau hanya mau dapat menguntungkan gitu Bang? kalau menurut saya Keberuntungan. gitu ya, ini dari game online ini kenapa itu dapat ke unsur judinya gitu kan. Selain dari deposit ke uang digital dari masing-masing game itu, di setiap game itu ada beberapa yang melakukan gacha. Apa tuh gacha? Gacha tuh jadi kayak roda berputar gitu. Nanti pada saat kita klik dengan misalnya dari satu duit digital, nanti itu dapatnya apa? Terus Nah, kalau maksudnya- enggak nanti kelipatan berapa? Ini itu dari gacha itu menurut saya gitu. Itu adalah praktek judi karena mendapatkan keuntungan. Walaupun Ada keuntungannya taruhan di situ. betul, ada taruhannya antara dapat setelah Atau uang dan ada digital. keuntungan Nah, gitu ya. setelah uang digital ini saya gunakan banyak, itu bisa mendapatkan keuntungan, ataupun setelah saya gunakan uang digital ini dengan banyak, saya tidak dapat keuntungan. Itu gacha itu di game itu Oh, ada. itu gacha namanya ya. Betul. Berarti ada terus bisa nanti mendapatkan keuntungan kalau menang gitu ya. Ya. Oke, menarik sekali ya. Jadi banyak sekali kita juga banyak nggak tahu ini, khususnya kalau saya udah mungkin sudah nggak generasinya main game ya. Tapi banyak sekali di dalam game nih. Baik Bang. Bang, menurut Abang nih, ada juga pertanyaan nih dari Socah. Ini dari Cilenyi Bang. Hmm. Anak bisa dianggap terlibat judi online jika jika dia ketergantungan keberuntungan daripada skillnya atau karena keuntungannya. Ini hampir sama, maksudnya gini Bang, pertanyaannya nih, karena dapat keuntungan atau karena dia memang suka skillnya gitu. Iya, kalau judi kan pasti ada Keuntungan. keuntungan. Pasti ada keuntungan. Kalau dia nggak ada keuntungan dalam bentuk uang atau nilai uang, ya bukan judi. Betul. Berarti itu hanya game, hanya permainan gitu ya. Kalaupun dapat poin-poin tapi tidak berupa uang, begitu ya. Yang bisa Mungkin ditukarkan. iya, mungkin berupa durasi main ya, seperti itu. Tapi kalau judi itu pasti ada nilai uang di dalamnya. Ya, nah itu. Nah, memang ada berbagai macam. Kalau ditanya motivasi orang bermain game, apakah karena memang membangun keahlian atau Iya, ketertarikan tuh, kepada betul. uangnya? Pertanyaannya Betul, gitu nih. Iya, kembali Apakah kepada orang masing-masing memang orang. skillnya itu, Kita nggak tapi bisa. ada di sana keuntungan keuangan ketika Iya, menang ya, hati ini, mungkin gitu. saja dua-duanya, tapi
yang menjadi persoalan kan kalau sudah mengandung uang ya mengandung menaruh satu hadiah dalam bentuk uang atau barang berharga itu yang menimbulkan ketergantungan karena untuk bermain itu juga pakai uang pasti. Katanya kan Pasti kalau pakai main uang. game itu Bang bisa mengasah otak juga pikiran. Kalau Kan itu ini berbeda sering ya? kalau itu berbeda konteks. Oh, beda gamenya. Kalau itu berbeda Ya, konteks itu karena game kalau lah pasti. sekarang tuh kan pembahasan tentang judi online. Enggak, Tapi ini kalau kan untuk ketangkasan game itu- ke gembel. Kita Nah. bahasnya ke gembel. Ya. Artinya ada permainan game yang di game itu bisa dikategorikan kepada perjudian pada online. Jadi enggak khusus judi online nih, Bang. Bang Makanya- Jo, begini Bang Jo. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol ya dengan teman ini anggota polisi lah. Saya Iya. nggak usah sebut lah itu polisi di mana dia ya. Dia cerita tentang dulu judi yang kita kenal itu dengan Ferry Togel itu. Ah, Ferry ya. Togel. Ya. Nah, dia mengatakan itu benar-benar judi loh. Itu benar-benar judi. Jadi ya sesuka-suka mereka aja, bahkan kecenderungannya nomor yang menjadi keluar pada saat itu adalah nomor yang paling sedikit yang orang pasang. Ada yang begitu. Bahkan ada juga dia katakan nomor itu dihasilkan dari dari setan atau dari dukun yang ngelola permainan itu. Pertanyaan. Iya, jadi nggak ada ceritanya orang ahli main judi itu main judi menjadi satu keahlian untuk menghasilkan. Mungkin kalau kita lihat judi sebagai maksud saya gini, kalau kita lihat permainan money market ya valuta asing, saham sebagai satu permainan game, ya itu yang menghasilkan. Apakah itu keahlian? Ya, tentunya ada keahliannya di situ, membaca pasar, membaca pergerakan ekonomi, membangun teori probabilitas segala macam. Tapi rasanya permainan judi enggak demikian. Enggak demikian Ya. Bang, ya. Memang benar-benar untung-untungan gitu loh. Ya kalau main ini Iya. untung enggak. Iya. Apalagi online. Betul. Apalagi online ya. Itu kan dikendalikan oleh operatornya kan, platformnya kan, yang pemiliknya. Nggak ada ceritanya gitu. Ya, ada juga itu beberapa itu ya yang kejadian-kejadian itu gara-gara main slot katanya tuh. Ini beritanya ya, Bang. Yang bener gimana itu menurut? Itu dewasa ya. Ya, dewasa sih. Dewasa. Itu dewasa. Dewasa gitu. pun main ya. Dewasa juga main itu Coba karena kita memang tanya candunya Bang udah Sandro nih, menurut Bang Sandro, apakah benar ada keahlian untuk bermain game atau judi online sehingga benar-benar bisa Kayak apa ya? skill profesi ya, Bang. Iya, skill Soalnya tadi kan ada pakai joki ya, Nah, joki. kalau itu saya lihat itu tidak berbicara tentang skill gitu. Itu Karena selalu dijokiin. berbicara tentang keuntungan. Mhm. Bahkan ada pun cabang olahraga ini dikelola salah satu penyelenggara untuk dijadikan taruhan. Turnamen olahraga dijadikan taruhan, lalu di situ Iya, dan mendapatkan itu keuntungan gitu. Atau Makanya biasa kita dengar main judi bola. Lagi juga gitu. Bang Sandro, kalau saya lihat itu game-game ya, apa yang taruhan lah, judi yang dalam bentuk game. Itu kan pemainnya cuma hanya memencet yes atau no, yes Ya, atau no, yes betul. atau no. Di mana keahliannya gitu? Hanya memencet-pencet gini aja. Nggak ada di situ analisa tertentu sehingga menghasilkan satu keputusan dia harus bagaimana gitu. Ada juga yang analisa, Bang. Hah. Tapi itu judi juga. Misalnya pertandingan antara Prancis dan Argentina ini dianalisa nih. Itu judi bola itu dianalisa dulu. Tapi nggak Oh, berbicara iya, iya. nggak Jadi- berbicara tentang skillnya, enggak. Iya, menganalisa kekuatan Habis itu katakanlah ikut taruhan. pemain Iya. tim A Gambling ya, lawan juga, tim. gambling Tetap juga aja gambling, gitu. kan? Gitu juga gambling. Habis itu ikut taruhan ya. Ya, Ikut taruhan mudah-mudahan nanti pasang 10.000 dapat. apa? Jadi gini Bang 100.000 Jo, gitu itu ya. nggak harus kita uang atau benda berharga itu nggak harus menjadi satu bentuknya taruhan. Oh. Tapi bisa juga membeli Bang. Kayak mana nih, Bang? Mau Beli beli voucher. Nah, Beli voucher. itu dia. Jadi Ada begini. juga. Jadi begini Bang. Ini anak-anak
anak-anak kita ini kan mereka nggak mengerti dan mereka nggak sadar. Kalau mereka membeli voucher, itu secara nggak langsung mereka sedang bertaruh di situ. Betul. Nah, inilah yang kemudian tidak harus serta-merta kita harus memasang taruhan kita untuk nasib-nasiban untung atau menang, nggak harus seperti itu. Karena ini sekarang ini judi online yang berbalut dengan game online ini tuh memang disusupi, Bang. Betul. Karena gini, dampak psikologis dari judi itu adalah kecanduan, Bang. Oke, kecanduan. Jadi kalau anak-anak kita sudah candu bermain game online, ini patut diwaspadai oleh orang tua sebagai pendamping moralnya. Mengapa demikian? Berarti anak ini sedang mengikuti pola ritme judi ini tanpa disadari itu. Nah, ini makanya sifat daripada kewaspadaan orang tua semua, untuk para pendengar Maestro juga, ini perlu disadari bahwa rentan sangat itu bisa diserang kepada anak kita itu ketika anak kita sudah mulai candu, Bang. Nah, ini nih. Jadi dalam game ini bukan menguji ketangkasan atau menguji keahlian atau ingin menjadi sebuah profesional. Skill ya, Bang. Skill nggak harus seperti itu. Baik, terima kasih, Bang. Kecanduannya Kita tidak merasa itu ya, waktu kita kecanduannya sangat cepat itu ya. Kita ada waktu tinggal 4 menit lagi nih. Ini Sobat Maestro, jika ingin bertanya atau ingin menghubungi, silakan menghubungi kami ke nomor 0821 2191 satunya 4 kali terakhir. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir nih buat narasumber semuanya. Ada tadi yang disebut dengan terkait dengan anak nih. Anak yaitu aturan anak ya, tindak pidananya anak. Nah, jika terjadi tindak pidana untuk anak ini, beberapa kata nih dari abang-abang ini, apa yang dilakukan? Jadi kan anak ini nggak langsung di penjara nih. Nah, tadi ada di reservasi ya? Apa? Diversi. Diversi. Pengampunan. Nah, pengampunan. Nah, kira-kira apa yang disarankan kepada orang tua nih? Ya, kalau Terjadi nih, jadi dia ditangkap, kan? Mau nggak mau dia main game kian. Nah, Iya. sekarang apa yang dilakukan nih? Kalau saya ya, Makanya. misalnya anak saya gitu kan, itu karena berarti akibat dari kurangnya pengawasan saya terhadap anak gitu kan, gitu. Setelah anak ini dikembalikan ke orang tua gitu ya, melalui proses diversi itu, yang akan saya lakukan, saya coba akan memilah dan memilih gitu ya, lebih baik ke arah mana ini anak untuk mengatasi kecanduannya. Karena kalau tadi kita bahas tentang judi dan game online, Enggak, maksudnya Bang, ini kan diversi. diversi. Nah, apakah kembalikan biar saya yang pimpin? Iya. Maaf atau kayak gitu? Iya. Gimana? Itu Karena yang memang dilakukan? secara sistem peradilan anaknya memang diversi itu untuk dikembalikan ke Untuk anak. kembalikan ke anak ya. Ke orang tua. Ke orang tua ya. Dari situ orang tua Jadi itu melakukan langkah pembinaan dulu ya, gitu. jangan langsung di penjara dan Iya. sebagainya karena butuh mentalnya gitu ya, Bang. Betul. Oke, baik, terima kasih. Kesimpulan nih dari Bang Togu nih. Kesimpulan 30 detik kesimpulan dari para narasumber. Iya, Silakan, memang Bang. orang sekarang ya, anak-anak sekarang semualah, anak, remaja, pemuda dan dewasa, tidak ada satupun yang bisa lepas dari IT. Ya, IT sudah menjadi satu kebutuhan. Tapi kita harus ingat juga IT juga punya dampak negatif. Ya, jangan sampai ketergantungan apapun itu. Enggak ketergantungan judi, ketergantungan untuk buka-buka WA group, buka-buka aplikasi sosial media sekalipun, itu bisa juga merusak rumah tangga ya, bisa merusak hubungan suami istri, anak dengan orang tua dan seterusnya. Nah, apalagi terkait dengan game dan judi online. Nah, jadi mau tidak mau orang tua harus memberikan keteladanan, harus juga bisa berhenti memain handphone untuk memperhatikan anaknya, ya, terus juga bisa melakukan pengawasan. Orang tua harus mau membangun kesadaran anaknya, pengertian anaknya bahwa bermain judi, bermain game yang berlebihan segala macam itu jelas merusak masa depan dia. Terima Itu harus kasih tegas di Bang situ. Togu. Saran dari Bang Januar nih sebagai narasumber. Sarannya apa, Bang? Baik, saya hanya ingin mengutip. Saran. Ini saran, ini dikutip oleh pakar pendidikan, Bang.
Siap. pakar pendidikan dari Surabaya, itu namanya Ibu Holi Ihda Wahyuni. Beliau menyampaikan begini, membentuk budaya bermain yang sehat perlu sinergi lintas sistem. Kemudian sekolah ini Bang, itu sebagai pusat literasi digital. Orang tua ini punya peran sebagai pendamping moral. Ya. Dan pemerintah ini adalah sebagai penyedia regulasi yang melindungi anak. Oke. Demikian dari saya Bang. Terima kasih. Dari Bang Sandro terakhir, apa sarannya Bang? Rekomendasinya? Kalau saya memilih aplikasi yang baik gitu ya, apa namanya, arahkan anak untuk membedakan antara game online dan e-sport. Karena kalau di e-sport itu kan memang cabang olahraga, bahkan sampai kelasnya olimpiade, itu kita arahkan supaya menjadi positif. Karena kalau misalnya dia tunggal main game online sendiri, dia akan menjadi negatif itu. Negatif. Terima kasih Sobat Maestro. Berjumpa lagi kami biasa Komisi Hukum di minggu kedua setiap hari Jumat dan minggu keempat setiap hari Jumat. Bersama saya Jona Baban, dan narasumber kita ada Bang Togu Hutagalung, SH Emin, dan Bang Januar Sinaga. Selamat malam, sapa Radio Maestro Bang. Ya, terima kasih saudara-saudara di Maestro. Dan Bang Sandro Gultom. Ya, terima kasih Sobat Maestro. Bisa disapa Sobat Maestro kita Bang Togu. Selamat malam, terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan berguna buat semua pendengar Radio Maestro, semua warga gereja. Dan jangan lupa selalu mengucap syukur kepada Tuhan, lakukan pembinaan kepada anak. Terima kasih, selamat malam, salam Tuhan Yesus sejahtera memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Selamat malam.